Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dalam taat beribadah. Kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib pada kali ini akan memberikan satu judul tentang fitnah akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman, Rasulullah memprediksikan dalam salah satu hadis beliau, riwayat daripada Ali bin Abi Thalib dari HR Tabrani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku ayati 'alan nasi zamanun wa la yabqa minal islamu ila ismuhu la yabqa minal qur'ani ilasmuhu la yabqa. Jadi yang pertama dikatakan akan datang katanya satu masa nanti Islam itu tinggal namanya saja. Yang kedua, minal qur'ani ila rusmuh katanya. Quran tinggal pajangan-pajangan saja. Yang ketiga, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Banyak dibangun masjid tapi sekedar hanya numpang untuk orang sholat saja. Dan yang terakhir adalah ulama'uhum saruman tata'adimis sama'i minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Jadi akan datang katanya satu masa nanti ulama yang berada, sebagian ulama yang berada di bawah kolong langit ini sudah sedemikian, yaitu sedemikian buruknya. Barang siapa bergandengan tangan dengannya akan berakibat fitnah, dan persoalan fitnah tersebut akan kembali kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara totalitas dan janganlah engkau mengikuti katanya langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi antara tentang kita dianjurkan untuk memasuki Islam secara totalitas, bagaimana kaitannya dengan akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, akan datang satu masa nanti Islam itu tinggal namanya saja. Artinya di sini ada perbedaan antara satu menghendaki kita masuk Islam secara kafah, di satu pihak ada prediksi akan datang satu masa nanti Islam itu tinggal namanya saja. Ternyata Yahudi bermain di sini. Maka dalam surat 2 ayat 120 Yahudi, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah tersebut, walam tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, katanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan senang
kepada kamu orang muslim yang taat sebelum kamu mengikuti cara-cara mereka, milah mereka. Nah, itulah yang akan menimbulkan suatu masalah di akhir zaman itu, karena memang bahwa orang-orang Yahudi ini dan Nasrani ini dia tidak akan pernah senang melihat umat Islam ini taat beragama, taat menjalankan hukum-hukum Islam. Maka dilakukanlah oleh dia, Islam itu boleh banyak tapi tinggal namanya saja. Artinya dia banyak tapi tidak berkualitas. Apa buktinya yang paling gampang? Kita kalau sholat kita lihat semua sholatnya rapi, ya, satu rapi, kemudian kita berjejer, kemudian kita saf, kita saling rapat. Artinya di situ menandakan kita itu merapatkan barisan, bersatu padu. Tapi ketika di luar kita lihat tidak sesuai apa yang digambarkan dalam masjid. Kita masing-masing mempunyai kelompok dan golongannya masing-masing, atau disebut as-sobiyah. Kelompok dan golongan inilah yang akan menimbulkan suasana, yaitu suasana tidak bersatunya umat Islam, dan hanya bersatunya hanya di masjid. Tapi di luar masjid kita lihat dia saling mempunyai firqah-firqah tersendiri. Inilah yang disebut tandanya umat Islam itu tinggal namanya saja. Artinya di masjidnya baik, tapi di luar masjidnya tidak sesuai apa yang diharapkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu katanya. Jadi harusnya kita ini bersatu di dalam masjid maupun di luar masjid itu. Yang kedua katanya minal Qur'ani ila rusmu. Akan datang satu masa nanti katanya Quran itu tinggal pajangan saja. Artinya orang tidak menyenangi untuk mengkaji Al-Quran secara mendalam sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Bahwa sebetulnya Quran itu sebenarnya tidak ada keraguan bagi orang-orang yang mukmin maupun yang bertakwa harusnya. Dan kita anggap saja kita ini sudah bertakwa, tapi kita jauh petunjuknya daripada Al-Quran Karim. Apa Quran mengatakan? Orang-orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Orang-orang Nasrani mengatakan Yesus anak Tuhan. Tapi kita ikut menyelamatkan, selamat hari Natal, selamat, dan itu karena apa? Kita terjebak dengan suatu sistem yang ada. Apakah itu di kehidupan muamalah bermasyarakat dan lain sebagainya. Nah, itulah kita lihat, ya. Jadi Quran itu hanya tinggal pajangan saja, tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah, kemudian yang ketiga, masajiduhum amiratun wahiyah kharabun minal huda. Di akhir zaman nanti katanya masjid ini dibangun demikian hebat dan banyak, namun sepi tergelar petunjuk. Apa sepi tergelar petunjuk? Masjid tidak bisa dijadikan asal. Tidak bisa dijadikan masjid itu menjadi tempat untuk bermusyawarah, menentukan atau menyelesaikan masalah. Padahal di zaman Rasulullah itu orang mau bicara politik itu di masjid. Orang mau bicara perang fisabilillah melalui masjid. Orang bicara tentang perdagangan, ekonomi ya di masjid. Dan sebagainya, masjid itu adalah tempat kegiatan umat Islam. Tapi sekarang justru kalau masjid ada politik, wah kita tidak boleh bawa politik. Dan lain sebagainya. Makanya kita lihat itu, kita terjebak dengan Islam dengan sistem kependetaan. Apa Islam sistem kependetaan itu? Kita hanya tahunya bahwa Islam itu adalah seperti agama-agama lain, cukup tempat untuk sholat saja, cukup untuk tempat ibadah kepada Allah, bukan untuk kegiatan muamalah masyarakat. Karena dalam Islam itu prinsipnya ada 4. Pertama akidah, kedua ibadah, ya, ketiga muamalah, keempat adalah akhlak. Itu yang sebetulnya bagian daripada yang memakmurkan masjid. Dan yang terakhir ini yang lebih menyakitkan buat kita. Ulama syarru man tara adimis sama'i minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ala. Akan datang katanya satu masa nanti sebagian ulama, bisa juga nanti
para ulama-ulama buruk akan bermunculan. Yaitu ulama yang mementingkan kelompok dan golongannya saja. Sehingga kita dengan yang lainnya saling, yang berharap ulama itu bisa menyatukan umat, justru memecah belah umat, kita lihat. Nah, itulah yang sungguh menjadikan satu akhir zaman buat kita. Mudah-mudahan kita tidak masuk di zaman itu. Dan kalau itu sudah masuk di zaman saat ini, itu adalah bagian daripada ujian kita di dalam dakwah kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini, marilah kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk dalam Islam dalam konteksnya itu dalam sistem. Kalau kita bekerja ada sistem, Islam juga pakai sistem. Jadi Islam kita ini adalah Islam yang bersistem. Apa sistem Islam? Adalah yang pertama di dalam akidah, dia bersistem. Di dalam ibadah, dia juga bersistem. Di dalam muamalah, dia juga bersistem. Dan di dalam akhlak itu sendiri adalah implementasi dari kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.